Pak, Bu, Haji Marco ijab di kayu bakar bisa cair 460 miliar. Berarti ijab di api unggun bisa cair 400 miliar. Mau saya coba Bapak dan Ibu ijab di api unggun. Anak yatim ijab di api unggun bisa kepilih berangkat umroh gratis, kan nggak bayar. Plus dapat uang saku kan dia untuk jajan buat makan di sana. Nah mau saya coba Ibu paksain besok hari Jumat malam Sabtu, paksain bisa ijab kabul di api unggun, namanya jerit malam. Acaranya namanya jerit malam. Jadi Ibu jerit-jeritan. Tahu gak jerit-jeritan? Ya teriak-teriak jerit malam. Betul. Ya betul. Apa hajat Ibu? Diluapin. Karena itu kan tidak ada pembatas, tidak ada internet, langsung langit. Langsung langit. Nanti amin anak yatim roketnya, doanya Ibu pesawat, amin anak yatim roketnya. Bohong nggak terkabul. Kalau Haji Marco bisa cair 460 miliar, amin. Ibu minimal, Bapak minimal cair 10 miliar. Amin. Ya kan? Amin. Seneng kan? Amin. Nah, coba bayangin Bu, kalau beli celana dalam berapa banyak tuh? Wow, satu kontainer Pak Haji. Satu truk tronton. Kan acaranya gratis, nggak bayar, Ibu tinggal ijab. Kedua, di acara berenang hari Minggu di kolam renang. Itu juga acaranya gratis. Di Bapak dan Ibu tinggal datang. Tapi saya maunya ijabnya di dalam air, di dalam kolam renang. Seperti Haji Marco, coba cerita waktu ijab di kolam renang, hajatnya terkabul, praktekinnya gimana di kolam renang? Jadi pas anak-anak pada berenang itu, usahain kita ikut juga nyebur. Jadi pas saya nyebur itu anak-anak senang, ikan paus masuk, banyak ikan paus, pada naik semua Bu. Ya enggak, Bu, pas dia, Pak Haji saya pengen ke dalam, pas dibawa ke dalam, mereka mau ikut banyak, ada 8 orang Bu. Terus mereka megangnya bukan tangan saya, tapi leher saya ada, saya kecekek. Saya bilang, kabul gitu. Anak-anak yatim mau senang. Pertama mungkin mereka nggak punya papa, yang punya ayah. Terus ada figur laki-laki, nggak ada figur ayah. Ke kolam renang itu kita berenang, ajak mereka, sengaja tangan saya diginiin, anak-anak itu pada megang semua, pada ikutan semua. Dan itu butuh tenaga juga, butuh keahlian. Kalau enggak, kitanya pelep. Itulah artinya satu hari kita bikin suatu pengorbanan, kita bikin anak senang. Itu kan nggak gratis, kita juga dingin, terus juga harus pakai baju yang benar juga, terus kacamata. Jadi anak-anak lainnya itu jangan yatim juga naiknya kita juga nyaman. Jadi itu sebetulnya yang kayak kata Pak Haji, sedekah tenaga muliakan anak yatim. Jadi disitulah anak yatim punya euforia tuh, senangnya benar-benar meluap gitu. Wah ikan paus pada naik semuanya, pada gelendotan semua. Ada yang nangis Pak Haji saya kapan Pak Haji, ya udah kita gantian. Dan itu yang naik itu banyak banget. Kadang aduh ini muapannya nih nggak tahan. Tapi senang bisa ajak anak yatim berenang, dan bisa kita ajak yatim senang-senang. Di situ ada apa? Ada ijab kita dalam melayani anak itu pasti kabul, yakin Allah, amin ya amin. Jadi kita tetap ke Allahnya aja, dan kita ucapin kalau anaknya pada senang-senang dan malas ijab, kita sendiri aja yang hati kita langsung ke Allah, amin Allah pasti terkabul, terima kasih Allah, terima kasih. Pokoknya jauhin dari hal-hal yang negatif, misalnya aduh capek nih kalau begitu bisa berasa pada sakit, jangan, pokoknya amin Allah pasti kabul. Minggu ini saya selalu bilangnya, kadang-kadang saya agak terlalu ini juga, detik ini, menit ini, jam ini, hari ini, sore ini, karena benar sore pasti misalnya bulan ini kabul. Jadi kita mendekatin ke detik itu dekat banget ya, detik ini, jam ini, hari ini, pagi ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini pasti kabul. Jadi kita bikin sesuatu yang positif untuk hal-hal yang positif yang kita inginkan, karena kita kan lagi punya hajat. Kita maksain juga, mungkin orang-orang kok nggak pada berenang, kita nggak apa-apa, kita nyebur aja, yang penting anak yatim senang gitu. Karena kata Pak Haji memuliakan anak yatim, karena kalau masalah memuliakan anak yatim kita punya guru di sini, jadi pengennya kita bisa nyuntik sedikit, jadi itu kabul. Jangan ijabnya di atas kolam renang. Kalau ijabnya di atas kolam renang, ijab tambahan lah. Yang bagus ya ijabnya di dalam air, Bapak dan Ibu. Terutama buat Bapak, pada saat nanti anak yatim kerubutin Bapak gelayutan, hindarin alat kelamin Bapak dibetot. Betul Pak Haji. Itu karena mereka nggak ada buat pijekan ke badan saya, celana mau saya dipijak melorot semuanya ke bawah. Kayak gitu, seru pokoknya. Kalau buat ibu-ibu pakai baju, pakai mukena, pakai training, pakai kaos, pakai baju lengan panjang, pakai kerudung, boleh. Karena ini kan kolam renangnya udah kita booking buat RDAY. Kalaupun ada orang luar masuk, paling nggak banyak. Yang banyakan kita kemana-mana. Jumlah anak yatim kita kan banyak, krunya banyak. Belum nih tamu-tamu yang pada ijab, datang aja, berenang, ijab, berenang. Pak Haji kalau saya nggak bisa berenang, ya udah yang sedengkul aja bapak-bapak yang cetek sedengkul. Ada. Kita udah siapin buat yang nggak bisa berenang, bapak-bapak yang sedengkul. Gitu. Paling nanti kan diketawain sama ibu yatim. Atau enggak mungkin bapak-bapak bisa lihat di kolam renang yang dalam, bisa ngawasin anak-anak yang misalnya wah ini agak bahaya nih, kita perhatiin aja. Misalnya anak-anak ini dalam belum, misalnya 1,75 cm ya kan, agak dalam. Jadi kita bilang kan, kita lihatin anak-anaknya jangan sampai ada kepleset atau, karena kan anak yatim tuh pada lari kemana-mana. Terus kadang-kadang ibunya di mana, anaknya yatimnya di mana. Nanti ibu kalau ada anak yatim yang kecil-kecil kan ada ibu yatim yang anak yatimnya 5.
Ada ibu yatim yang anak yatimnya 4, 3 masih kecil-kecil. Nah, tugas ibu nyuapin anak yatim yang kecil-kecil. Tugas bapak nyuapin ibu yatim. Karena ibu yatim nggak sempat makan kalau nggak disuapin. Anak-anak itu lucu loh. Dia udah naik saya lah, udah lama terus lama-lama gitu. Om namanya siapa? Nah, sebelah gitu. Dia naik udah sejam yang lalu baru nanya. Om namanya siapa? Tapi yang sebenarnya udah dapat Haji Marco. Oh ini gitu. Karena selama ini kan mungkin cuma selewat doang gitu. Karena anak yatim kan banyak gitu. Ratusan Pak, bukan puluhan. Di atas 100, di atas 200, di atas 300 anak yatimnya. Yang berenang tuh banyak banget. Nah, maunya saya, Bapak dan Ibu, sempetin waktu. Dan banyak anak yatim yang masih digendong, pada pengen berenang. Iya. Tapi kan ibu yatimnya kan bawanya nggak 1. Kadang bawa 3 anaknya, 4 anaknya, bahkan ada yang 5. Nah, Iya. kita bagi tugas lah. Ibu nggak boleh cemburu. Ibu jagain anak yatim, bapak jagain Ibu yatim. Udah bagi tugas. Udah bagi tugas. Pak ini ABK kita ini satu lagi. Apa? Pak hati bilang ini takut juga gitu. Enggak, ini kan nggak live, udah dimatiin, Bos. Nggak live. Nggak live kan? Nggak dimatiin. Ini sekarang gue buka lagi live lagi nih. Iya, soalnya ibu yatimnya tuh ada yang anaknya 4, anaknya 3. Kadang kita tanya, ibu udah makan belum? Belum sempat Pak Haji. Yang penting anak-anak dulu yang makan. Ya udah, nanti kita panggil tamu-tamu yang pada riadoh, pada tidur di kandang, yang pada nyapu, yang pada ini, suruh nyuapin anaknya ibu ya, yang ibu-ibu ya. Alhamdulillah Pak Haji. Kalau saya siapa yang nyuapin? Ya nanti saya tanya bapak-bapak. Mau gak Pak? Mau lah. Kasih butuh. Iya jangan ya Bu ya. Jangan ya, jangan ragu-ragu ya. Lanjutkan. Namanya